Kan ya? Bisa ya? Oke. Ya, jadi saya nggak perlu lagi mengirim via WA ya. Oke, terakhir kemarin sudah sampai ke titik didih ya. Titik didih kaitannya dengan persamaan kelaveron. Oke, saya mengulang saja sedikit. Oke, apa yang maksud dengan mendidih atau titik didih? Ya, mendidih adalah yaitu keadaan di mana keadaan daripada cairan gitu ya atau larutan kira-kira itu di mana tekanan luar sama dengan tekanan daripada cairan yang bersangkutan. Nah, itu dikenal sebagai mendidih. Oke. Kalau menguap artinya yaitu pada saat di mana jadi menguap kapan saja bisa ya. Contohnya misalkan air, oke. Di mana pada suhu 25 air sudah menguap juga, oke. Walaupun tekanan uapnya sangat kecil ya. Jadi tergantung daripada tekanan uapnya di sini ya. Berarti kan kalau saya punya air kira-kira segitu, nah di atasnya itu ada uap. Oke, ada uap sedangkan di bawahnya ada cairannya. Oke. Nah, biasanya kan pada suhu tertentu maka cairan pasti memiliki tekanan uap ya. Oke, sekali pada suhu tertentu cairan apapun dia cairannya, terutama yang bisa menguap tentunya ya. Oke, sekali lagi tentunya yang bisa menguap akan memiliki tekanan uap. Oke, nah itu pada suhu 25 air pasti akan menguap. Pada suhu 0 derajat juga air juga barangkali juga ada sebagian kecil yang menguap kan ya. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan uapnya kan kira-kira ya sesuai dengan persamaan kelaveron. Screen sharingnya masih hitam doang di saya. Oh, masih hitam? Ya. Bentar, kalau gitu saya matikan dulu ya. Oke, Pak. Oke. Udah bisa kelihatan ya? Belum, Pak. Belum? Iya, Pak, masih hitam, Pak. Masih hitam juga? Masih. Iya, Pak. Oh, kenapa ya? Nah. Ini muncul, Pak, barusan. Tapi oke, saya ulang kali lagi ya. Oke, ya. Saya share lagi ulang, takutnya internetnya. Nah, saya ulang lagi. Saya akan lihat dulu coret-coretan. Bisa kelihatan deh sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, saya terangkan mengulang lagi ya. Yang dimaksud dengan menguap ya. Jadi kenapa dia suatu cairan bisa menguap? Ya jelas karena cairan tersebut memiliki tekanan uap kan ya. Contohnya misalkan air. Anggap aja air misalkan ini ya. Air kemudian di atasnya pasti ada uap. Nah, air pada suhu 25 sebagian pasti menguap karena dia memiliki tekanan uap kan kira-kira itu ya. Semakin tinggi suhunya, oke, maka tekanan uapnya semakin tinggi sesuai dengan persamaan Clausius-Clapeyron kan kemarin juga sudah ya mengulang saja. Oke. Nah, sekarang beda dengan mendidih. Oke. Kalau mendidih artinya apa? Artinya bahwa tekanan uap daripada cairan itu sama dengan tekanan luar, kira-kira seperti itu. Yang sekali lagi yang dimaksud dengan mendidih yaitu tekanan uap daripada suatu cairan itu sama dengan tekanan luar. Kalau misalkan tekanan luarnya sama dengan 1 atmosfer, maka tekanan uapnya daripada cairan itu sama dengan 1 atmosfer, ya dia akan mendidih, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, apa namanya temperatur didih? Ya jelas temperatur di mana tekanan uap daripada cairan sama dengan tekanan luar. Oke. Sedangkan yang namanya menguap
suhunya bisa saja kapanpun bisa kan ya, karena dia memiliki tekanan uap kan kira-kira gitu ya. Oke, tetapi kalau yang namanya mendidih adalah yaitu di mana tekanan uap daripada cairan sama dengan tekanan luar lingkungan. Oke, nah sedangkan titik didih normal, nah titik didih normal adalah suatu temperatur di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan luar dan sama juga dengan 1 atmosfer. Kira-kira seperti itu ya. Oke, biar nggak masalah ya. Ini mengulang saja. Jadi titik didih normal, nah tadi ya, yaitu suatu temperatur di mana tekanan uap daripada cairan sama dengan tekanan luar dan itu harus sama juga dengan 1 atmosfer. Kira-kira seperti itu. Oke, ini mengulang saja. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang titik kritis. Nah, titik kritis. Yang dimaksud dengan titik kritis adalah suatu titik di mana gas tidak memungkinkan lagi dicairkan atau dikompresi. Oke, jadi gas tidak mungkin dikompresi sampai membentuk cairan. Nah, yang dimaksud dengan temperatur kritis adalah suatu temperatur mana di atas. Apa nih? Halo? Bisa kelihatan slide-nya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, jadi kalau kaitan dengan titik kritis, oke. Nah, titik kritis saya anggap aja misalkan saya punya kurva itu ya, bentar ya. Titik kritis. Nah, ini adalah tekanan dan temperatur. Kalau kurva daripada air adalah seperti itu. Ini adalah padatan. Ini adalah cairan. Ini adalah gas. Oke. Nah, yang dimaksud dengan titik kritis adalah ini. Daerah sini. Jadi ini adalah gas. Jadi suatu titik di mana gas tidak mungkin lagi dikompresi menjadi cairan walaupun dengan mengubah tekanan, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi itu dikenal sebagai temperatur kritis. Suatu titik di mana di atas temperatur tersebut gas tidak mungkin dikompresi atau dicairkan, kira-kira situ ya, walaupun dengan mengubah tekanan berapapun tekanannya tidak mungkin. Kira-kira itu dikenal sebagai titik kritis atau temperatur kritis. Oke. Nah, di sini di dalam titik kritis ini ada tekanan kritis, ada suhu kritis, ada juga volume kritis. Oke. Jadi setiap zat memiliki tekanan kritis, titik kritis, dan juga volume kritis. Oke, jadi yang penting gas tidak mungkin bisa dicairkan pada titik itu. Ya, kira-kira seperti itu. Beda dengan titik triple. Nah, ini titik triple bisa kelihatan deh, titik triple. Nah, di sini ada tekanan triple, volume triple, ada juga temperatur triple. Itu dikenal sebagai titik triple, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, yaitu suatu titik di mana terjadi kesetimbangan antara padatan, cairan, dan gas. Saya ulang sekali lagi, titik triple adalah suatu titik di mana terjadi kesetimbangan antara padatan, cair, dan gas. Nah, itu titiknya di sini. Oke. Itu namanya titik triple. Nah, ini adalah daerah kesetimbangan antara cairan dengan gas. Oke, kalau saya gambarkan kemarin, ketika masih ingat, nah, ini adalah padatan misalkan, ini adalah cairan, ini adalah gas. Oke, daerah ini perhatikan, itu adalah kesetimbangan daripada cairan gas, daerah sini perhatikan ya. Oke, sedangkan daerah sini adalah kaitannya dengan daerah pelelehan. Yaitu dari padat menjadi cair. Nah, ini biasanya kan suhunya tertentu ya, tekanannya juga tertentu. Oke, kalau saya ubah suhunya, pasti tekanannya juga akan berbeda sesuai dengan persamaan Clausius-Clapeyron. Ya, kira-kira seperti itu. Oh, ini
network quality. Nah, bisa kedengaran suara saya, Dek? Bisa. Bisa ya? Oke. Saya udah ngomong banyak, katanya nggak kedengeran atau slide-nya nggak kelihatan. Bisa kelihatan deh ya apa nih maksud dengan titik triple, kemudian titik kritis. Oke, bisa ya bedain ya satu dengan yang lain ya. Oke, saya lanjut. Bisa lanjut deh. Oke. Oke, nah ini tekanan kritik. Nah, tadi kan tekanan kritik. Jadi tekanan kritik adalah suatu tekanan minimum, oke, yang harus diaplikasikan, oke, sehingga dibuat ya kan namanya di sini kan ya titik tekanan kritik, suhu kritik dan sebagainya. Yang penting bahwa gas tersebut tidak bisa dicairkan, kira-kira itulah ya yang namanya titik kritis. Nah, kalau tekanan kritis ya sama dengan tekanan minimum yang harus diaplikasikan ya, yaitu pada saat terjadi kesetimbangan, maksudnya di mana gas tidak boleh atau tidak memungkinkan dicairkan lagi. Oke, tentunya di mana itu, yaitu pada titik kritisnya. Titik kritisnya yaitu temperatur kritik, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi di dalam kritik itu ada volume kritik, ada suhu kritik, ada juga tekanan kritik, kira-kira seperti itulah ya. Jadi tekanan minimum yang harus diberikan kira-kira itu tepat pada saat titik kritik, kira-kira itulah tekanan kritik. Kalau namanya temperatur kritik adalah temperatur di mana di atas suhu tersebut gas tidak mungkin dicairkan, sekali lagi dicairkan atau dikompresi menjadi cairan, kira-kira itulah ya. Kira-kira nggak masalah. Nanti kita lihat ini kaitannya dengan kalau misalkan aset sulfur heksafluorida pada suhu di bawah titik kritiknya ya, dan misalkan warnanya, tapi ini warnanya kurang jelas ya. Oke. Sedangkan ini adalah di atas titik kritis. Oke. Tentu kaitannya dengan tekanan nanti ya. Nah, ini pada saat titik kritisnya kira-kira situ. Oke. Kemudian dibalikan lagi gitu ya. Nah, ini kan nanti soalnya harus jelas tekanannya berapa dan sebagainya, saya nggak perlu bahas nih ya. Oke, saya lanjut ke yang lainnya, yaitu pelelehan sekarang. Pelelehan, perhatikan ini, meleleh dari padat ke cair. Kemudian sebaliknya adalah freezing, yaitu dari cair ke padatan. Freezing itu pembekuan ya, oke, langsung saja pembekuan. Kalau melting artinya pelelehan, oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini contohnya dari air, dari padat menjadi cair, namanya melting. Oke. Nah, pada saat kesetimbangan, saya ulang lagi, pada saat kesetimbangan, nah di sini ada titik pelelehan, melting point. Oke. Jadi melting point atau juga dapat dikenal sebagai pressing point, atau pembekuan ya. Titik beku dengan titik leleh sebenarnya sama kan ya. Oke, suhunya sama, hanya bedanya arahnya yang berbeda. Perhatikan arahnya yang berbeda. Oke, ada yang meleleh pada suhu dan tekanan tertentu, begitu juga membeku kan, kira-kira gitu ya. Oke, nah, saya kira ini semua udah tahu lah ya. Oke, jadi terjadi kesetimbangan, perhatikan, terjadi kesetimbangan. Nah, di samping ada titik leleh tadi sama titik pembekuan, juga ada yang namanya yaitu entalpi atau panas daripada pelelehan molar. Oke, makanya dikenal sebagai
panas molar pelelehan atau fusion ya. Oke. Jadi energi yang diperlukan untuk melelehkan 1 mol zat menjadi cair, kan kira-kira itu ya, dari keadaan padat menjadi cair ya, kira-kira itu contohnya tadi ada air kan ya. Oke. Jadi contohnya air tadi, jadi ada panas, kalau apa namanya, perhatikan tadi kan sudah kan ya. Nah ini, nah misalkan ini padat, ini cair, ini gas, kan kira-kira situ ya. Nah panas di daerah sini, arahnya ke sini, nah itu dikenal sebagai entalpi fusion atau pelelehan. Oke, entalpi pelelehan, yaitu energi yang diperlukan untuk melelehkan 1 mol senyawa menjadi cair ya. Kalau arahnya kebalikannya bagaimana, Dek? Apa bedanya? Kalau arahnya dari cair ke padat, apa bedanya, Dek? Ayo. Hanya tandanya saja negatif, benar nggak? Kalau tadi dari padat ke cair diperlukan energi, oke? Sedangkan dari cair ke padat pasti akan dilepaskan energi, oke? Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Ya, hanya arahnya saja yang berbeda, yaitu apakah endotermik atau eksotermik, oke? Jadi arahnya saja atau nilainya bisa positif, bisa negatif, tergantung arahnya. Sama juga tadi kaitannya dengan entalpi penguapan. Kalau entalpi penguapan jelas diperlukan dari cair menjadi gas. Sebaliknya pada saat pengembunan atau kondensasi sama saja ya, pengembunan atau kondensasi dari gas menjadi cair ya jelas akan dilepaskan energi, oke? Nah, seberapa banyak yaitu energi yang dilepaskan untuk mengubah 1 mol gas menjadi cairannya misalkan ya. Itu dikenal sebagai entalpi kondensasi. Oke. Sedangkan tadi ini adalah entalpi pelelehan. Entalpi pelelehan molar ya. Perhatikan ini molar kan ya, ada bacaan molar berarti 1 mol. Oke. Oke. Nah, ini adalah semua dinyatakan dalam 1 atmosfer. Oke. Jadi sebagai standar biasanya pada 1 atmosfer. Oke, saya kira nggak masalah ya. Nah ini tadi contoh adalah padat menjadi cair. Nah perhatikan ini kesetimbangan, oke, yaitu kesetimbangan pelelehan atau kebalikannya kesetimbangan daripada pembekuan tadi sudah kan ya. Nah daerah ini suhunya ini dikenal sebagai suhu pelelehan atau suhu pembekuan sama saja tergantung arahnya ya. Sedangkan yang di sini yaitu adalah suhu penguapan, itu kesetimbangan penguapan dengan pengembunan atau kondensasi. Oke. Nah, makanya ini titik didih. Oke. Kapan itu titik didih terjadi? Itu pada saat tekanan daripada cairan sama dengan tekanan daripada luar. Oke. Ada dikenal sebagai titik didih normal, yaitu pada saat tekanan cairan sama dengan 1 atmosfer. Saya kira hanya mengulang-ulang saja. Oke, satu lagi yang kaitannya dengan sublimasi ya. Oke, sublimasi ya jelas dari padat menjadi gas. Oke, padat menjadi gas. Nah, ini juga berada dalam keadaan kesetimbangan tentunya ya. Oke, kesetimbangan padat menjadi gas. Nah, sebaliknya ya kadang-kadang orang sering menyebut sublimasi, ada kadang juga orang menyebut deposisi. Oke. Jadi dari gas menjadi padat, nah dinyatakan sebagai deposisi, oke. Kebalikan daripada sublimasi kira-kira situlah ya. Oke. Nah, ini padat menjadi gas. Oke, saya kira nggak masalah.
Jadi panas molar sublimasi, oke. Panas molar sublimasi ya energi yang diperlukan untuk menyublim, oke ya, untuk menyublim 1 mol padatan menjadi gas, oke. Atau sebaliknya, panas molar deposisi, kan kira-kira situ ya. Itu tinggal dibalik saja. Ada yang endotermik, ada yang eksotermik. Oke, saya kira nggak masalah ya. Oke, nah perhatikan ini. Delta H sublimasi atau entalpi sublimasi sama dengan entalpi pelelehan plus entalpi penguapan. Benar ya, Dek? Benar ini berlaku seperti ini? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, bisa jelasin kenapa bisa berlaku seperti ini? Pakai hukum Hess, Pak. Oke, apa yang mendasari hukum Hess? Entalpi merupakan fungsi keadaan. Nah, itu yang penting ya. Jadi entalpi, oke, merupakan fungsi keadaan, hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir, tidak bergantung daripada proses. Sudah kan ya? Oke. Jadi kalau misalkan awalnya padatan, terakhirnya gas, walaupun langsung melalui sublimasi maupun melalui 2 tahap, yaitu pelelehan dan penguapan, toh keadaan awal akhirnya sama. Oke, nah itu pasti nilainya akan sama. Oke, saya kira nggak masalah ya, karena oke, berdasarkan hukum Hess, oke, yang penting adalah berdasarkan fungsi keadaan. Oke, toh juga hampir inilah ya, berkaitan satu sama lain. Oke, saya lanjut saja. Oke, hukum Hess, oke. Nah, sekarang perbedaan khusus untuk diagram fasa CO2 dengan air. Nah, perhatikan deh, ini penting deh ya. Jadi diagram fasa nanti akan menyatakan kondisi di mana keberadaan daripada yaitu fasa daripada zat yang bersangkutan. Nah, perhatikan deh, ini penting. Kalau ini adalah suhu, kalau ini adalah tekanan, perhatikan. Jadi pada koordinat adalah tekanan, kalau absisnya adalah suhu, maka, nah ini khusus untuk diagram fasa air, gambarnya seperti ini deh. Nah, perhatikan, ini adalah transisi dari padat menjadi uap, itu level yang dikenal sebagai sublimasi atau deposisi. Oke. Sedangkan padat menjadi cair dikenal sebagai pelelehan. Perhatikan ini gambarnya deh, miring ke kiri deh ya. Oke, ini agak miring ke kiri kalau ke atas ini. Sedangkan ini agak miring ke kanan, perhatikan. Oke. Karena ini sering nanti digunakan dalam kaitannya sifat-sifat koligatif larutan. Oke, bisa ngerti deh ya. Perhatikan. Nah, pada saat 1 atmosfer, yaitu pada saat tekanan 1 atmosfer, kesetimbangan antara cairan dengan uapnya, yaitu dikenal sebagai mendidih, kan itu ya. Oke. Itu karena saat tekanan luarnya misalkan 1 atmosfer, yaitu titik didih normalnya, yaitu 100 derajat Celcius. Nah, ini adalah kesetimbangan kan ya. Padat, cairan menjadi uap, kan kira-kira itu ya. Begitu juga pada saat pelelehan, perhatikan. Pada saat pelelehan, nah ini penting. Pada saat meleleh, perhatikan, suhunya turun, malah tekanannya naik. Perhatikan, kalau suhunya turun, malah tekanannya naik. Nah, ini khusus untuk air. Sekali lagi, khusus untuk air. Ya, ya. Nah, ini kira-kira titik triple-nya. Nah, ini titik triple kan ya. Yaitu kira-kira 0,01 derajat Celcius. Oke, suhunya. Sedangkan melelehnya itu berbeda sedikit. Oke, itu kira-kira 0 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Oke.
Nah, ini kurvanya, perhatikan ini penting sekali ya, terutama yang padatan menjadi cairan atau kebalikannya. Sekali lagi, miring ke kiri. Oke. Maksudnya, kalau suhunya diturunkan, maka tekanan naik. Umumnya kan kalau suhu naik, tekanan akan naik kan kira-kira situ ya. Namun ini sedikit berbeda. Oke. Beda dengan yang lain. Nah, perhatikan sekarang, ini adalah CO2. Oke, CO2, karbon dioksida. Sekarang ini penting. Semua secara umum berlaku bahwa kalau temperatur dinaikkan, pasti tekanan uapnya akan, pokoknya tekanan lah ya. Oke. Jadi tekanannya di sini akan naik kira-kira itu ya, baik transisi padat menjadi uap, yaitu sublimasi, maupun transisi cairan menjadi uap, maupun transisi padatan menjadi cair. Perhatikan ini, penting sekali. Bisa kelihatan deh slide-nya? Bisa. Bisa ya? Nah, ini biasanya yang umum kan berlaku seperti ini. Oke, seperti CO2 lah kira-kira. Nah, khusus untuk air, nah itu akan sedikit berbeda. Makanya ada sifat unik daripada air ya. Oke, ini aja kaitannya dengan apa namanya? Kaitannya dengan perbedaan antara CO2 dengan air, kira-kira sebetulnya ya. Oke. Nah, ini pengaruh daripada tekanan terhadap misalkan pelelehan terutama. Oke. Nah, ini sedikit agak berbeda. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai sifat-sifat koligatif larutan. Karena sering kita menggunakan pelarut adalah air ya, nanti kita belajar khusus. Oke. Nah, sekali lagi, akibat sering menggunakan air sebagai pelarut, oke, maka nanti pada sifat-sifat koligatif nanti ada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Perhatikan. Oke. Jadi pada saat nanti kita belajar sifat-sifat koligatif, ya, maka kalau kita punya campuran, misalkan gula dalam air, misalkan, maka nanti akan terjadi kenaikan titik didih. Kalau di dalam titik bekunya, malah terjadi penurunan titik beku. Oke, sekali lagi pada tekanan 1 atmosfer ya. Oke deh ya. Saya kira mungkin di SMA sudah ingat kaitannya dengan sifat-sifat koligatif. Kalau misalkan air murni, misalkan suhu titik didihnya adalah 100 derajat, namun kalau saya tambahkan gula, perhatikan, ini misalkan air, nah air murni, jadi mana titik didihnya adalah 100 derajat pada 1 atmosfer, namun setelah saya tambahkan gula di sini, ya, larutan gula, maka tekanannya di sini akan naik. Oke, tekanannya akan naik setelah tambahkan gula. Jadi supaya dia mendidih, sekali lagi, supaya dia mendidih dengan adanya gula, maka tekanannya menurun. Supaya dia mendidih, caranya bagaimana? Yaitu dengan menaikkan tekanan. Caranya dengan menaikkan suhu, kira-kira itulah ya. Makanya di sini akan terjadi kenaikan titik didih. Oke, sedangkan di sini terjadi penurunan titik beku ya. Oke, nanti kita belajar khusus mengenai sifat-sifat koligatif. Oke, bisa ngikutin deh ya. Secara umum biasanya diagram fasanya mengikuti CO2. Oke, gas CO2. Namun khusus air agak sedikit berbeda, terutama adalah yaitu transisi fasa dari padat menjadi cair. Oke deh, bisa ngikutin sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Saya bisa lanjut? Bisa ya? Saya lanjutkan ya.
Oke, saya kira ini kristal cair, enggak, saya belum inilah, enggak diajarkan ya sementara ya, kristal cair. Itu kaitannya dengan aplikasi beberapa material. Oke, namun saya akan lanjut ke bagian berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut mengenai kinetika. Bisa kelihatan slide saya deh sekarang? Belum, Pak. Belum? Belum terlihat. Belum kelihatan. Nah, seharusnya udah sih ya. Nah, apa problemnya ini? Udah kelihatan? Belum? Belum juga, Pak. Belum juga? Nah, ngapain kalau gitu? Bentar. Oke. Bisa kelihatan ya? Belum, Pak. Belum juga? Mungkin ditunggu sebentar saja, Pak. Oke. Nomor. Kali coba ganti ini ya, apa namanya? Wifi-nya saya ganti ya, mudah-mudahan. Kalau belum, saya ganti wifi-nya. Oke, kedengaran suara saya deh sekarang? Suara terdengar, Pak. Oke, saya sekarang ini apa namanya? Jadi akses internetnya kelihatannya kurang bagus. Bisa kelihatan sekarang? Belum sih, Pak. Belum juga? Iya, Pak, belum, Pak. Belum ya? Isinya nggak muncul. Hitam aja, Pak. Hitam juga ya gambarnya ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin saya harus kenapa ya? Coba sebentar saya keluarin dulu kalau gitu. Oke, suara saya kelihatan apa? Sebentar, coba video saya bisa kelihatan? Video kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, Ya, berarti oke, saya ulang lagi. Coba.
Oke, bisa kelihatan sekarang? Kelihatan tapi masih nge-freeze, Pak. Masih nge-freeze ya. Kenapa ya? Harus saya apa namanya? Belum maksimum kelihatannya? Belum, Pak. Oke, sebentar ya. Saya coba ini harus padahal kalau ini sudah saya harus apa namanya? Keluar dulu kalau gitu ya. Saya keluar dulu, kenapa gitu? Coba saya ini dulu ya, restart komputer saya. Baik, Pak.
Oke, maaf apa namanya tadi saya restart lagi komputernya gitu. Jadi otomatis beda lagi ya ininya ya linknya ya nggak sama ya dengan yang sebelumnya ya atau bagaimana? Iya Pak, beda Pak. Beda ya. Oke. Jadi mudah-mudahan sekarang bisa mungkin karena RAM apa gitu. Padahal RAM-nya cukup lumayan komputernya sebenarnya 16 kan lumayan sebenarnya ya. Oke, saya matikan lagi videonya ya. Saya langsung ke kinetika langsung ya. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan sekarang. Oke. Bisa kelihatan, Dek? Slide saya bisa kelihatan? Masih nggak kelihatan Pak. Masih nggak kelihatan? Nah, kenapa ini? Coba saya ganti slide kalau gitu ya. Kenapa ya? Coba saya ganti slide kalau gitu mungkin karena. Kalau slide yang ini udah di Edunix belum Pak? Yang mana? Belum. Oh belum ya. Belum di next kan belum baru ini kan ya. Nah, mungkin hari ini saya masukkan kan ya. Oke, coba. Tahu kalau enggak Pak, ini kan MS Teams itu kan ngambil datanya lebih besar Pak. Kalau pindah ke Zoom gimana? Oh, pindah Zoom. Oh, boleh juga. Pindah ke Zoom kayak gitu ya. Ya. Tapi yang lainnya teman-teman tahu nggak ya? Link. Oh, saya akan ngasih tahu linknya gitu ya langsung ya. Ya boleh Pak. Oke. Saya pindah ke Zoom saja. Oke, sebentar saya buat new meeting. Oke, sebentar. Ininya di mana? Sebentar. Linknya di mana ya? Sebentar ya. Kok? Tarik. Aduh. Oke, sebentar saya ke PDF-nya aja kalau gitu ya. PDF-nya sebentar biar lebih kecil ininya. Tadi misalnya oke, PDF sudah keluar. Kalau ini
Oke, bisa kelihatan, Dek? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Kok sebentar saya udah keluar ya? Kenapa ya? Padahal ini pakai PDF, jumlahnya nggak begitu besar. Tapi kalau kamera Bapak mah lancar, Pak, kelihatannya. Iya, berarti kan nggak ada problem kan ya? Kok Harusnya ada problem, tapi screen-nya masih hitam, Pak. ya? Makanya saya bingung juga ini. Kan kalau akses internet udah nggak masalah sebenarnya ya. Mungkin emang MS Teams-nya aja, Pak, yang error, Pak. Kenapa? Mungkin emang Teams-nya yang error, Pak. MS Teams-nya di sana error gitu di sini atau bagaimana ya? Mungkin seperti gitu, Pak. Jadi share screen-nya nggak jalan, tapi kamera jalan, Pak. Saya ulang lagi. Tadi jalan kan ya tadi ya? Tadi sempat Apanya yang problem? Seharusnya window kan ya, habis window ini keluar, seharusnya keluar ini. Saya masih belum kelihatan deh ya? Belum, Pak. Atau Bapak share-nya tadi window ya? Kalau share-nya screen langsung semuanya, Pak, gimana? Oke, coba sebentar. Jadi sebentar ya, sebentar dulu. Oke, saya bentar. Saya matikan dulu. Maksudnya screen Ya. kemana screen langsung ya? Ya, screen langsung, Pak, coba. Screen langsung. Ini bagaimana? Kelihatan? Kelihatan cuman masih ini, Pak, apa? Ngeblur gitu. Ngeblur juga? Kenapa ya? Agak bingung juga. Sebentar dulu, sebentar. Problemnya apa? Oke. Ini ada power lab apa ini ya? Komputer coba. Bentar. Coba langsung ke komputer langsung. Jadi kuliah tadi. Kelihatan nggak apa gitu? Nggak ya? Nggak juga ya? Malah kacau. Oke, jadi saya jadi grogi, jadi baru setengah nggak ada ya. Biasanya nggak masalah. Oke, coba pakai Zoom kalau gitu ya. Biasanya Zoom-nya kan biasanya harus dijadwal dulu ya. Nggak harus, Pak, bisa langsung new meeting. Oh, new meeting ya, coba new meeting ya. New meeting. Tempat nyari ininya di mana? Apa namanya? Linknya di mana nanti linknya? Kalau udah link nanti meeting di sebelah kiri kanan ada di sebelah kiri atas ada tombol, nanti di situ bisa copy link, Pak. Di sebelah kiri atas. Meeting information ya? Iya. Oke. Copy link. Oke, saya kirim ke ininya berarti ke
Sudah bisa. Ada aja. Ke WA grup ya. Jadi saya ininya matikan aja kalau gitu ya. Apa namanya? Oke. Oke. Oke, sudah masuk semua. Saya share screen ya. Oh, banyak ini. Bisa kelihatan deh? Bisa Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan sudah? Sudah Pak, kelihatan. Sudah ya? Oke. Oke, aduh. Ya lumayan lah masih waktunya 40 menit ya. Oke, saya matikan videonya kalau gitu ya, biar ini kemana lagi matikan videonya biar jalan. Oke, saya ini dibesarin. Bisa kelihatan jelas sekarang suara saya? Bisa, Pak. Saya. Oke. Jelas Pak. Kita lanjut dengan kinetika. Jadi mulai ini ya nanti kita cobalah ya nanti yang mana lebih ini ya. Oke, kita lanjut kinetika. Oke, kinetika reaksi. Oke. Jadi yang kita bahas selama ini ya kaitannya dengan stokiometri. Kemudian stokiometri itu berkaitan dengan perhitungan-perhitungan kimia. Kemudian struktur atom dan ikatan kimia, yaitu berkaitan nanti bagaimana kita bisa melihat kereaktifan daripada suatu zat, kan gitu ya. Oke, kereaktifan bagaimana ada yang reaktif, ada yang tidak, dan sebagainya. Kemudian termodinamika itu nanti seberapa jauh berkaitan dengan energi yang menyertai suatu reaksi, kira-kira gitu ya. Nah sekarang di dalam kinetika itu nanti kita membahas seberapa jauh kecepatan suatu reaksi, kan kira-kira ya. Kecepatan reaksinya bagaimana, ada yang lambat sekali ya, seperti misalkan fotosintesis ya, itu kan lambat sekali ya. Kemudian ada juga reaksi yang sangat-sangat cepat, oke. Misalkan
pelarutan misalkan, itu termasuk misalkan natrium di dalam udara misalkan terjadi peledakan, itu kan termasuk reaksi-reaksi yang sangat-sangat cepat ya. Oke, nah kita lanjut. Nah ini di dalam kinetika kita akan membahas nanti seberapa jauh suatu reaksi atau seberapa cepat suatu reaksi bisa berlangsung kira-kira seperti itu. Oke, nah di dalam kaitannya dengan kinetika reaksi, kita akan melihat nanti perubahan konsentrasi per satuan waktu. Apakah konsentrasi per reaksi atau konsentrasi daripada produk, kan kira-kira situ ya, per satuan waktu. Jadi di dalam laju reaksi nanti, kita akan melihat seberapa besar perubahannya, perbedaannya kira-kira ya, konsentrasi apakah itu per reaksi maupun produk per satuan waktu. Nah itu yang kaitannya dengan laju reaksi. Kalau kecepatan mobil misalkan itu kan adalah perubahan jarak per satuan waktu gitu ya, perubahan jarak. Jadi perubahan jarak per satuan waktu kan ya, itu kan kaitannya kecepatan. Nah dalam hal ini karena kita melihat nanti ada konsentrasinya, jadi berapa perubahan konsentrasi per satuan waktu kan kira-kira situ ya. Oh, maaf, bisa kedengaran suara saya dan slide-nya deh? Jelas Pak. Jelas Pak. Sudah ya? Iya Pak. Oke. Jadi perhatikan ini perubahan konsentrasi per satuan waktu. Nah, karena di sini ada reaksi dan produk. Nah, kita lihat sekarang secara umum kalau saya punya reaksi per reaksi A dan produknya B, maka saya bisa menyatakan laju reaksi, yaitu, perhatikan ini, delta per reaksi A, perhatikan. Nah, kenapa di sini minus? Nah, perhatikan, kenapa minus? Karena ini menurun, kan ya. Kalau menurun berarti kan nanti negatif, kalau negatif ya laju reaksi pasti positif. Oke, tidak ada laju reaksi negatif. Oke. Jadi makanya di sini dikasih tanda negatif. Karena menurun maka ini kan makin mengecil ya, konsentrasi A ya. Makanya mengecil berarti kan negatif. Maka negatif kali negatif ya nanti akan selalu positif di sini. Jadi laju reaksi selalu positif. Ini juga bisa dinyatakan sebagai produk. Oke. Jadi perubahan konsentrasi per reaksi terhadap waktu. Nah, ini adalah waktu. Nah, bisa juga dinyatakan sebagai berikut, perhatikan. Nah, di sini positif deh. Penting di sini ya, positif. Oke. Positif karena nambah dia. Oke. Nambah persatuan waktu. Oke. Makanya laju itu selalu nilainya positif. Oke. Saya kira nggak masalah ya. Sekali lagi, kenapa dikasih tanda negatif di sini ya? Karena A sebagai reaksi menurun atau negatif kan, makin mengecil kan ya, oke. Karena makin mengecil ya pasti nilainya negatif. Nah, negatif kali negatif maka nilainya positif kan, jadi laju ini selalu nilainya positif kira-kira itu. Oke, kalau itu sudah kita mengerti, oke, maka saya lanjut. Nah, ini kelihatan nggak deh? Bagaimana ngilangin ini deh, apa namanya? Oke, jadi kecilkan aja, berarti ya biar kelihatan semuanya. Atau bisa ini ke atas? Oh, bisa ke atas nih. Oke, bisa ke atas. Oke. Oke, saya kira ini sudah. Oke, jadi sekali lagi karena A menurun, maka dikasih tanda negatif. Oke, bisa ngikutin deh ya. Bisa, Pak. Ya, oke. Kita lanjut kalau gitu. Kalau ini sudah konsepnya dimengerti, ya. Oke, tanda negatif. Nah, oke. Nah, sekarang ini sebagai contoh saja. Kalau awal reaksi adalah misalkan warnanya hitam semua, kemudian setelah bereaksi 10 menit,
nanti sudah mulai ada warna merah. Nanti kalau kita perhatikan di sini, warna hitam semakin lama semakin menurun, perhatikan. Sedangkan warna merah semakin lama semakin banyak, kan kira-kira seperti itu ya kalau kita perhatikan di sana ya. Oke, nah sama artinya di sini kan ya. Jadi terhadap waktu itu dalam waktu detik, inilah jumlah molekul kaitan dengan jumlah titik-titik ini. Perhatikan. A sebagai pereaksi dia akan menurun, makin lama makin menurun, perhatikan, makin lama makin menurun. Sedangkan B sebagai produk merah, yaitu semakin lama semakin naik. Nah, suatu saat akan terjadi kesetimbangan, suatu saat lah ya, mungkin waktu tertentu. Berapa ya tergantung daripada saat yang bereaksi. Oke. Nah, perhatikan. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai minus delta A. Nah, perhatikan ini. Karena ini turun, berarti kan tangennya nanti negatif ya. Tangen tetanya nanti negatif. Perhatikan. Sedangkan kalau B di sini, tangen tetanya kan positif. Oke, tangen tetanya positif. Makanya di sini dikasih tanda positif. Kalau ini tanda negatif. Ini contoh yang paling sederhana lah ya. Oke, nah ini contoh yang lebih apa namanya? Nah, kalau zat kimia misalkan perhatikan, kalau brom direaksikan dengan asam format gitu ya, asam format. Nah, perhatikan, maka brom ini nanti akan berubah menjadi Br2. Artinya apa? Kita tahu brom di sini berwarna coklat tua. Oke, coklat tua. Sedangkan sudah menjadi Br, dia akan berwarna nanti putih, tidak berwarna, kan kira-kira gitu ya. Nah, perhatikan, terhadap waktu, lama-kelamaan warna coklat ini berubah. Oke. Nah, artinya berubah apa? Karena jumlah zat yang tersisa ini sudah mulai mengecil. Oke. Suatu saat akan habis, kan kira-kira itu ya. Suatu saat akan habis. Makanya kalau dia habis, warnanya nanti akan putih, kan kira-kira seperti itu ya. Ini contoh sederhana. Nah, ini kalau lihat dari apa namanya alat, ya alat misalkan sinar UV misalkan atau sinar tampak misalkan, oke, maka perhatikan di sini lama kelamaan warna daripada ini sudah hilang. Artinya apa? Artinya warnanya nanti tidak akan tampak. Kira-kira kalau lihat dari penyerapan cahaya ya, nanti menggunakan alat kira-kira itu. Nah, ini kalau diberikan lampu, yaitu di mana apa namanya panjang gelombangnya itu sekitar 393 kira-kira, maka di sini nanti akan diserap. Oke, akan diserap oleh warna daripada larutan ini. Oke, dan ini nanti kita bisa cek detektornya berapa intensitas yang diteruskan. Oke. Jadi ada sinar yang diserap, ada sinar yang apa namanya dilepas, artinya diteruskan. Oke. Nah, tentu di sini apa namanya panjang gelombang tetap, tetapi intensitasnya di sini nanti akan berkurang. Oke, artinya jumlah partikelnya berkurang. Itu berkaitan dengan intensitas ya. Oke, tadinya warnanya misalkan ini, namun dengan lama-kelamaan maka intensitasnya semakin tinggi. Artinya apa? Artinya zat yang diserap oleh larutan ini semakin rendah karena kan jumlah Br2-nya berkurang. Warnanya semakin mudah suatu saat menjadi putih. Nah, pada saat putih tidak ada zat yang diserap, kan kira-kira itu ya. Artinya seluruhnya diteruskan, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini lagi susah. Oke, jadi banyaknya Br2 yang ada di dalam ini sebanding dengan penyerapan cahaya. Oke, saya ulang sekali lagi. Kalau saya kasih cahaya lampu, maka sebagian pasti diserap oleh Br2 tadi, karena kan berwarna. Dan sebagian diteruskan. Oke. Nah, jumlah
cahaya yang diserap itu sama dengan konsentrasi daripada BR2, kira-kira seperti itu. Jadi jumlah cahaya atau intensitas cahaya yang diserap oleh BR2 itu sebanding dengan jumlah BR2 yang ada di dalam sistem. Oke, artinya awalnya sangat pekat, maka penyerapannya juga sangat tinggi, kira-kira itu. Sampai akhir warna putih, maka penyerapannya sudah tidak ada, artinya semuanya cahaya diteruskan. Oke, nah ini data yang diperoleh, perhatikan. Data yang diperoleh setiap waktu. Ini kan tadi dari intensitasnya itu nanti bisa dikonversi menjadi konsentrasi BR2 yang tersisa tadi kan. Oke, setiap waktu. Bisa kelihatan slide saya, Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi setiap waktu zat yang tersisa, perhatikan ini BR2 yang tersisa, ya itu semakin rendah kan kira-kira itu kalau dia dibuat gambar, ya nanti seperti ini gambarnya. Oke, jadi awalnya pada saat T0, maka jumlah daripada konsentrasi BR2 dalam molar adalah di sini ya paling tinggi ya karena belum bereaksi. Namun lama-kelamaan ya tergantung waktunya, nah suatu saat dia akan habis, artinya warna putih kan kira-kira itu. Nah, bagaimana menentukan laju reaksi kan itu ya penting sekali ya. Bagaimana menentukan laju reaksi? Nah, perhatikan di sini. Setiap saat, nah setiap titik ini laju reaksinya berbeda, perhatikan. Karena kemiringannya berbeda. Semakin lama waktu, kemiringannya semakin kecil. Artinya apa? Laju reaksi semakin kecil. Perhatikan, oke? Karena kemiringannya semakin rendah sini, menurun. Oke, tadinya misalkan kalau titik di sini misalkan pada titik 100 detik yaitu 296 kali 10 pangkat minus 5 kemiringannya. Oke. Namun kalau di sini 2,0 sudah mulai turun kan 200 kan? Oke, apalagi 300 sudah mulai turun kan ya. Oke. Nanti suatu saat ya datar. Kalau udah datar berarti nilainya 0 kan kira-kira itu. Nah, perhatikan setiap saat kecepatannya berbeda. Nah, ini yang dikenal sebagai laju sesaat. Oke, laju sesaat. Nah, kalau yang lajunya di sini, nah kemiringan pada saat awal reaksi, kemiringan pada saat awal reaksi, oke, maka dikenal sebagai laju apa, Dek? Pada saat T menuju 0, laju apa namanya, Dek? Awal, Pak. Oke, laju awal. Perhatikan, pasti kemiringannya paling gede kan ya? Oke, laju awal. Kalau yang setiap titik ini, setiap waktu, ya, maka itu dikenal sebagai laju sesaat. Oke, kalau misalkan dari sini sampai ke sini, oke, kemiringannya kita bisa hitung. Maka dikenal laju apa, Dek? Laju rata-rata. Oke, laju rata-rata. Jadi kita mengenal nanti 3 jenis laju. Laju sesaat, yaitu laju daripada reaksi setiap waktu tertentu. Pasti akan berubah-ubah. Oke. Kemudian laju awal, yaitu laju pada saat awal sebelum bereaksi. Artinya pada saat T akan bereaksi, T menuju 0. Oke. Sedangkan laju rata-rata adalah laju rata-rata dari reaksi keseluruhan. Kita bisa hitung kemiringan dari awal sampai akhir misalkan. Ya, oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah ini laju rata-rata dari awal sampai akhir. Misalkan kalau rata misalkan hanya di titik ini saja ya cari kemiringan saja pada titik ini kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, perhatikan ini kenapa dikasih tanda negatif? Karena sebagai
pereaksi, oke? Karena sebagai pereaksi kan berkurang, oke. Oke, saya kira nggak masalah. Nah ini, jadi laju rata-rata adalah yaitu konsentrasi B awal dikurangi dengan B final, tentu final ini ya, final dikurangi awal dibagi dengan perbedaan waktu, oke, antara akhir dan awal. Nah, perhatikan ini tanda minus karena sebagai bereaksi ya. Kan laju rata-rata harus positif nilainya, oke, tidak ada laju negatif ya nilainya. Itu logika kita berpikir. Oke. Nah, ini nggak kelihatan lagi, ditutup semua ini. Oke, perhatikan sekarang. Nah, ada laju sesaat. Oke, yaitu laju daripada reaksi setiap waktu tertentu. Oke, setiap waktu tertentu. Nanti ada laju awal, oke, laju pada saat siap akan bereaksi atau laju di mana T menuju 0 kira-kira gitu ya. Oke, saya kira tidak masalah laju reaksi. Oke, nah ini kemiringan setiap saat. Oke, dia akan menurun slope-nya atau kemiringannya ya. Nah, itu dikenal sebagai laju sesaat. Oke, kemiringan setiap waktu tertentu. Oke. Nah, sekarang kalau saya, nah ini bisa dihitung sekarang ini. Kalau tadi bahwa, nah berarti kan, jadi laju, berarti kan, itu kan sama dengan minus konsentrasi BR2 dibagi dengan waktu kan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah disinggung bahwa laju bergantung daripada BR2, sudah pastikan ya. Kalau awal reaksi besar, maka laju reaksinya tinggi kan kira-kira gitu kan ya. Kalau kita perhatikan ini kan laju reaksinya, oke, perhatikan setiap saat, nah perhatikan ini mengecil ya, oke. Nah sekarang saya coba ganti apa K, nah perhatikan supaya jadi sama dengan, oke, supaya jadi sama dengan, maka saya kalikan K, oke. K itu sama dengan tetapan laju. Oke, jadi K itu sama dengan tetapan laju, sehingga tetapan laju saya bisa ganti. Oke, laju dibagi konsentrasi BR2. Apa yang terjadi? Perhatikan di sini. Ternyata dari sini kita tahu nilainya praktis sama. Perhatikan, nilainya praktis sama. Dan ini berarti, nah ini berarti bahwa laju reaksi persis sama dengan ini. Oke, maka persamaan ini dikenal sebagai hukum laju. Perhatikan, oke, apa yang dimaksud dengan hukum laju? Oke, yaitu persamaan yang menyatakan yaitu besarnya laju terhadap konsentrasi. Oke. Jadi laju itu konstanta laju tadi sudah, oke, yang besarnya 3 kira-kira 3,5 kali 10 pangkat minus 3, oke, per second. Kalau perhatikan ini per second, karena laju adalah molar per second. Kalau ini adalah molar, ya satuannya pasti per second tetapan laju ya, oke. Nah perhatikan di sini penting. Kalau ini ternyata sama nilainya, maka laju saya bisa tuliskan V itu sama dengan maka V itu sama dengan K kali BR2 pangkat 1 kan kira-kira situ ya. Bisa kelihatan deh. Nah, inilah merupakan hukum laju.
Apa itu hukum laju? Adalah persamaan laju atau hubungan laju dengan konsentrasi. Oke. Nah, kebetulan di sini bahwa laju sebanding dengan konsentrasi daripada BR2. Bisa saja angka ini adalah secara umum bisa dituliskan sebagai X. Oke. Secara umum adalah X. Nah, X ini dikenal sebagai apa, Dek? Halo? X itu dinyatakan sebagai apa? Apa, Dek? Order reaksi. Pernah dengar order reaksi, Dek? Kenapa? Nah ya, order reaksi. Nah, order reaksi ini nanti bisa 1, bisa 0, bisa 2, atau bilangan bulat. Ya, kalau nanti lebih advance, yaitu bisa saja merupakan bilangan pecahan, bisa saja. Ya, untuk sementara, untuk tingkat 1 TPD, maka yang kita kenal sekarang order reaksi adalah order reaksi bilangan bulat. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang bahwa laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi, perhatikan, oke? Berbanding lurus terhadap konsentrasi. Nah, order ini dikenal sebagai order 1 nanti ya, oke? Jadi ada istilah order nanti ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh lain. Dalam pengukuran gas, nah ini tadi kan yang diukurnya adalah pereaksi ya, pereaksi diukur. Maaf Pak, slide-nya belum keganti saya. Slide-nya belum belum diganti? Iya. Udah ini, nggak kelihatan? Enggak Pak. Oh, kenapa lagi? Entah. Coba di ini aja Pak apa? Diulang share screen lagi gitu Pak, mungkin Ulang harus lagi di ya. refresh. Ulang lagi share screen-nya ya. Share screen. Kelihatan lagi, kelihatan sekarang. Udah kelihatan Pak. Udah kelihatan ya. Oke. Tadi Tadi yang diukur adalah konsentrasi daripada pereaksi ya. Oke. Kan yaitu BR2 yang yaitu kan pekat, kemudian lama-lama warnanya putih kan ya. Oke. Jadi tadi kan ya. Nah, ini kan ya. Jadi yang kita lihat adalah pereaksinya berkurang kan ya setiap saat. Oke. Dari sini kita bisa menentukan order reaksi dan tetapan laju kan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kita juga bisa menentukan laju reaksinya berdasarkan kemiringan kan kira-kira gitu ya, kemiringan kurva tadi antara pereaksi dengan waktu. Oke. Nah, sekarang kita bisa juga menentukan laju reaksi berdasarkan produknya. Oke, berdasarkan produknya. Yaitu misalkan apa? O2 misalkan. Oke. Nah, karena O2-nya ini berupa gas, perhatikan, O2-nya berupa gas, kita bisa menghitung melalui tekanan, bisa saja. Oke. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita anggap misalkan O2 adalah gas, oke, gas, ya kita kenal gas ideal lah, anggap aja gas ideal. Oke. PP sama dengan RT, kemudian konsentrasi daripada O2 dinyatakan sebagai ini, perhatikan konsentrasinya. Nah, ini kan bisa dihitung di mana banyaknya daripada konsentrasi O2 yang dihasilkan sebanding dengan tekanan daripada gas. Kan kira-kira itu ya. Karena kan yang di sini kan yang berupa gas kan hanya O2. Oke. Jadi sebagai konsentrasi produk O2 yang dihasilkan itu nanti akan sebanding dengan tekanan. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung tekanannya O2 yang dihasilkan setiap waktu bagaimana. Oke. Jadi O2 setiap waktu, ya kita bisa hitung tekanannya. Sehingga nanti akan diperoleh seperti ini. Perhatikan.
laju reaksi itu perubahan konsentrasi produk dibagi waktu, kan kira-kira ini perubahan waktu kan ya. Oke, sama persis seperti tadi. Atau bisa juga masukkan ke sini. Nah, perubahan tekanan terhadap perubahan waktu sama saja kan ya. Oke, kita bisa rubah. Jadi laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi produk, yaitu apa? O2 terhadap perubahan waktu, di mana konsentrasi O2 saya bisa ganti berdasarkan persamaan tekanan gas ideal, sehingga menjadilah seperti ini, sama saja. Jadi dari kemiringan tekanan terhadap waktu, saya bisa menentukan laju reaksi. Oke, jadi bisa tadi produk, bisa juga kita menghitung reaksinya, bisa saja. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini sebagai contoh tadi. Jadi kita misalkan dari zat tadi, kemudian terurai, jadi ini adalah hidrogen peroksida, terurai akan menghasilkan O2, perhatikan. Oke. Nah, O2 yang dihasilkan kita hubungkan dengan tekanan O2 terhadap waktu, misalkan. Oke, ini kan waktu ya. Oke. Maka nanti akan diperoleh seperti ini, perhatikan. Oke. Nah, sama saja juga setiap titik ini kita bisa menghitung lajunya. Laju setiap titik dinyatakan sebagai laju apa, Dek? Laju sesaat. Oke, laju sesaat. Oke, instantaneous rate kan kira-kira situ ya. Oke, laju sesaat. Oke. Nah, dari sini juga kita bisa menentukan laju awal. Oke, laju awal itu kemiringan daripada pada saat awal reaksi. Oke, makanya dikenal sebagai laju awal. Oke, dari sini ke sini juga kita bisa menentukan laju rata-rata. Oke, tekanan terhadap waktu kan ya. Jadi delta P-nya berapa? Kita bisa juga menentukan laju rata-rata. Oke, jadi kita sudah tahu laju sesaat, laju awal, dan seterusnya. Oke, nah sekarang bagaimana kaitannya laju reaksi terhadap stokiometri sekarang? Oke, laju reaksi. Kalau saya punya reaksi secara umum adalah sebagai berikut, 2A menghasilkan B, maka, nah perhatikan, 2 mol A akan hilang menghasilkan 1 mol B, kan kira-kira gitu ya. Sesuai dengan reaksi ini, 2 mol zat A akan hilang setiap saat dan akan menghasilkan 1 mol B, kan kira-kira gitu. Maka laju reaksinya, perhatikan, nah ini penting. Laju reaksinya itu sama dengan minus, perhatikan sesuai dengan koefisien reaksi. Oke, dan ini nanti akan sama dengan perubahan B terhadap waktu, perhatikan. Artinya bagaimana? Yang mana lebih besar? Laju berkurangnya A atau laju bertambahnya B, deh? Laju berkurangnya apa? Oke, jadi laju berkurangnya A 2 kali dari laju terbentuknya produk. Kan kira-kira itu ya, makanya ini stokiometrinya jangan sampai salah deh ya. Oke, tadi kan ini ada tanda minus, ini ada 1/2 sesuai dengan koefisien reaksi. Oke, jadi antara ini dan ini itu sama, kira-kira seperti itu ya, laju sama besarnya. Tidak berbeda. Oke, makanya secara stokiometri dinyatakan sebagai minus. Oke, kalau secara umum misalkan A plus B menghasilkan C plus D, maka laju reaksi saya bisa tuliskan adalah minus 1/A, oke, kali konsentrasi daripada A terhadap waktu, atau juga sama dengan minus 1/B, perhatikan deh,
konsentrasi daripada B terhadap waktu, atau juga positif se/C konsentrasi daripada C, atau juga terhadap D, sama saja kan ya? Oke, bisa ngikutin ya. Jadi secara umum berlaku seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah. Nah ini saya kira tadi sudah ada. Kalau reaksinya A plus B dengan koefisien reaksi A, B, dan seterusnya, maka laju reaksi bisa ditulis seperti ini. Oke. Minus se/B, oke, sama dengan se/C positif di sini, perubahan produk C terhadap waktu. Dan ini juga akan sama seperti itu. Oke, bisa ngikutin deh dulu ini. Tidak ada masalah ya. Hubungan stokiometri masing-masing pereaksi dan produk terhadap laju reaksinya. Halo, bisa kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Kedengaran ya? Ya. Udah bisa sampai di sini ya? Pelan-pelan. Bisa, Takutnya Pak. suara saya nggak kedengaran. Udah bisa ya? Pak. Bisa, Pak. Nah ya, oke, kita lanjut ya. Jadi hubungan laju reaksi kaitannya dengan persamaan reaksi ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang baru menginjak ke berikutnya. Nah, ini soal. Nyatakan laju reaksi terhadap masing-masing reaksi dan produk. Oke, ini latihan. Nyatakan laju reaksi secara umum terhadap masing-masing reaksi dan produk yang dihasilkan. Oke, nanti kita dari sini kita bisa melihat laju reaksi terhadap CH4 itu nanti bisa setengahnya terhadap laju perubahan daripada O2, benar ya? Benar nggak, Dek? Jadi saya bisa tuliskan seperti ini. Laju terhadap CH4, laju terhadap O2, perhatikan. Kemudian laju terhadap CO2, oke. Kemudian laju terhadap H2O. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa kali daripada perubahan laju CH4 terhadap O2, Dek? Laju yang CH4 2 kali dari yang O2. Bagaimana? Kelas dikit, Dek. Yang CH4 2 kalinya O2. CH4 2 kalinya daripada O2, benar nggak, Dek? Terbalik mungkin, Pak. Nah, terbalik deh ya, perhatikan. Kalau ini kan kaitannya dengan laju ini sama semua nilainya. Oke. Oh iya, terbalik, Pak. Iya, makanya kalau ini sendiri itu 2 kalinya dari perubahan CH4 ya, benar ya? Jadi ya. Laju perubahan oksigen 2 kalinya. Perhatikan dari sini bisa kelihatan ya. Kalau ini berubah 2 kali, ini berubah 1 kali. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Jangan dibalik deh ya. Harus cek lagi ya. Persamaan umumnya seperti ini. Oke, jangan sampai salah. Karena ini juga sering nanti keluar ujian ya. Apalagi pilihan ganda ya. Oke. Konsepnya yang dikuasai ya, konsep. Oke. Nah, kalau ini sudah dikuasai, oke. Nah, sekarang baru kita menginjak ke hukum laju. Oke, hukum laju. Nah, hukum laju itu menyatakan hubungan antara laju reaksi
terhadap pereaksi atau kaitannya dengan konsentrasi pereaksi. Perhatikan, oke. Jadi hukum laju yaitu nanti menyatakan hubungan antara laju reaksi terhadap konsentrasi daripada pereaksi. Nah, ini perhatikan, ini ada kaitannya konstanta laju, ada kaitannya order reaksi. Oke, perhatikan. Jadi laju reaksi kaitannya dengan konstanta laju, konsentrasi pereaksi, dan order reaksi. Oke, itu hubungan satu dengan yang lainnya tidak boleh hilang. Persamaannya, nah persamaannya saya bisa tuliskan seperti ini. Tadi laju reaksi, nah perhatikan. Jadi yang menyatakan ini arahnya kemana? Jadi yang menentukan nanti adalah pereaksinya, perhatikan. Oke, bukan produk. Oke, yang menentukan adalah pereaksinya, bukan produk. Nah, oke, jadi laju reaksi sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X. Nah, kenapa nggak pangkat A di sini, Dek? Kenapa tidak sama dengan koefisien reaksinya? Kira-kira kenapa, Dek? Karena reaksi Pak bisa dalam tahap-tahap begitu. Oke, jadi Nah, sekali lagi bahwa persamaan laju atau hukum laju selalu ditentukan melalui percobaan. Oke, saya ulang sekali lagi, hukum laju selalu ditentukan melalui percobaan. Nah, sekarang X ini dan AE itu kan order reaksi. Oke, jadi tergantung daripada hasil eksperimen. Nggak bisa sesuai dengan koefisien reaksi. Oke, dan ini ditentukan harus lewat percobaan. Sekali lagi, order reaksi, tetapan laju, itu selalu ditentukan melalui percobaan. Oke, nggak boleh teori ya, langsung teori aja, oh pokoknya order reaksinya sama dengan ini. Enggak, ternyata tidak sama dengan koefisien di dalam persamaan reaksi. Oke, nah perhatikan di sini, reaksi kaitannya dengan X di sini, ya. Jadi adalah reaksinya adalah X terhadap A, artinya berapa kali laju reaksinya ini terhadap A. Bisa 2 kali berbanding lurus, atau 1 kali, dan sebagainya. Oke, itu menyatakan order reaksi terhadap A. Kemudian Y adalah order reaksi terhadap B. Oke, tadi kan? Sehingga order reaksi keseluruhan, order reaksi keseluruhan adalah penjumlahan dari masing-masing. Saya ulang sekali lagi, XI, yaitu besarnya X dan I ini, itu selalu ditentukan melalui percobaan. Oke, eksperimental. Termasuk juga K. Makanya di sini secara umum bahwa laju atau hukum laju selalu ditentukan lewat percobaan. Oke, nanti bagaimana bisa menerangkannya baru melalui mekanisme reaksi, nanti kita lanjut itu ya. Oke, yang penting order hukum laju dulu. Terutama adalah X dan I, yaitu order reaksi. Oke, selalu ditentukan melalui percobaan. Oke, nah saya punya contoh seperti ini. Reaksi antara fluorin dengan klorodioksida menghasilkan senyawa seperti ini. Oke, persamaan reaksinya sudah tahu. Oke, nah ternyata laju awal, tadi sudah disinggung laju awal ya. Oke, bisa tentukan hukum lajunya deh. Coba kerjakan. Bagaimana hukum laju reaksi antara fluorin dengan klorodioksida?
Jadi adik menentukan tetapan laju, kemudian menentukan order reaksi terhadap klorin, dan order reaksi terhadap klorodioksida. Ya, oke, itu maksudnya. Bagaimana hukum laju dari reaksi antara fluorin dengan klorodioksida? Berapa, Dek? Bisa? Fluorinnya, Pak. Fluorinnya Ya, fluorin berapa? order reaksinya 1, Pak. Order reaksi 1. 1. Oke, kalau klorodioksida? 1 juga, Pak. 1 juga. Oke. Oke, coba kita cek ya. Jadi order, apa namanya, hukum laju, saya bisa tuliskan sebagai berikut ya, yaitu K kali 2, maaf, pangkat 1 di sini ya, ClO 2, pangkat 1 juga ya, gitu ya maksudnya ya. Iya, Pak. Oke, coba kita cek sama-sama. Oke, bagaimana cara menentukannya? Nah ini, oke, laju reaksi, tuliskan laju reaksinya seperti biasa. Kemudian bila ini double, artinya 1 dan 3 pakai ya, sedangkan ini tetap, nah maka laju reaksinya 2 kali ya. Jadi laju ini 2 kali, artinya apa? Nah, berarti X-nya sama dengan 1. Oke. Jadi anggap aja X di sini, maka kalau ini double, maksudnya laju reaksinya double, berarti order reaksi terhadap fluorin berarti 1. Oke, bagaimana terhadap yang lain? Nah, perhatikan sekarang ini. Kita gunakan C4. Oke, ini fluorinnya tetap. Oke. Nah, ini hampir 4 kalinya juga ya. Oke, perhatikan. Hampir 4 kalinya, berarti I-nya adalah 1 juga. Oke. Perhatikan, I-nya 1 juga. Nah, dari sini kita bisa menentukan hukum laju. Oke. Hukum laju. Perhatikan, ini adalah hukum lajunya. Nah, kita harus tentukan K juga, berapa K-nya. Kan gitu ya. Karena hukum laju itu adalah menentukan nilai K, order reaksi, dan seterusnya. Jadi K-nya kita bisa tentukan. Oke. K-nya tinggal mencari saja kan ya. Jadi laju sama dengan K, jadi K-nya sendiri akan sama dengan laju dibagi dengan konsentrasi 2 ClO2. Oke. Ya, tinggal bagi saja ini. Pasti dapat tetapan laju. Oke. Oke, kalau dia order 2, maka tetapan lajunya satuannya apa, Dek? Halo? Kalau order 2, satuannya apa? Kita bisa cari kan, ini kan laju kan molar per second. Sedangkan ini kan satuannya molar. Ini juga satuannya molar. Berarti kan 1 per molar per second, benar nggak? Halo? Bisa kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, perhatikan di sini sekarang saya ulang sekali lagi bahwa ini persamaan laju. Nah, ternyata persamaan laju tidak sama dengan kaitannya dengan persamaan reaksi di sini, yaitu order reaksinya terutama ya. Kebetulan fluor sama fluorin, namun ClO2 tidak sama. Perhatikan di sini. Ini 2, di sini kan pangkatnya 1. Oke. Jadi sekali lagi bahwa hukum laju khususnya dalam menentukan order reaksi ditentukan melalui percobaan eksperimen. Tidak bisa langsung berdasarkan koefisien reaksi. Oke. Koefisien reaksi itu berkaitan dengan laju reaksi. Oke. Laju reaksi terhadap yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Oke.
Nah, saya kira adik bisa pelajari kaitannya dengan orde 0, orde 1, orde 2, sampai orde 3 paling tidak ya. Oke, untuk hari Rabu besok. Untuk hari Rabu, kita lanjutkan nanti kaitannya hukum laju. Hukum laju. Oke, saya mana? Kalau stop share, oke. Oke, Dek. Hari ini kita sampai di sini dulu karena waktu sudah habis, ya. Nanti kalau hari Rabu, kalau masih ada ragu-ragu, silakan bertanya. Oke, kita diskusi bisa saja. Kemudian nanti juga kita lanjut dengan hukum laju, bagaimana cara menentukan dari hasil reaksi. Ya, oke, hadir sekali lagi mohon maaf bahwa MS Teams-nya bermasalah. Ya, kita mengubah ke Zoom. Oke, mudah-mudahan berikutnya barangkali lancar gitu ya. Coba nanti cek lagi ya. Oke, sekali lagi selamat pagi adik-adik, jaga kesehatan. Oke. Izin bertanya Pak. Besok Pak kita masuk nggak Pak? Tapi saya lihat besok libur Pak. Oh, libur besok ya? Libur apa? Hari apa? Maulid Pak. Libur Maulid. Oh, Maulid ya. Udah, kalau libur ya libur dong deh. Ya, oke. Ya. Jadi kalau libur nasional pasti libur deh ya, oke. Oke, baik Pak. Oke, sama-sama deh. Oke, kalau gitu kita ketemu nanti hari Jumat pagi ya. Oke. Terus jaga kesehatan ya, katanya informasinya bahwa wabah itu jangan-jangan takutnya itu bisa ke periode ketiga gitu ya. Sekali lagi kita tidak berharap seperti itu. Sekali lagi jaga kesehatan ya, sesuai dengan new normal ya, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya deh ya. Oke, sekali lagi selamat beristirahat deh, selamat pagi, selamat istirahat ya, bagi yang kuliah silahkan kuliah berikutnya ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Selamat pagi. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.